Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Mubarok. Di sini saya akan memaparkan laporan praktik mata kuliah konservasi tanah dan air, observasi teknik pengolahan tanah di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Laporan ini terdiri dari pendahuluan, mencakup latar belakang, tujuan praktikum, manfaat, waktu, dan tempat. Tinjauan pustaka meliputi pembangunan pertanian, pertanian berkelanjutan, konservasi tanah dan air, dan pengolahan tanah. Lanjut ke alat, bahan, dan cara kerja, terdiri dari waktu dan tempat, alat dan bahan, serta cara kerja. Lanjut ke bab hasil dan pembahasan, terdiri dari pengolahan tanah, perhitungan kebutuhan biaya, pengulasan video olah tanah, dan berakhir di kesimpulan. Pendahuluan. Latar belakang. Latar belakang laporan ini bahwa petani menyadari pentingnya lahan perlu perhatian yang lebih tepat. Dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan dan produksi pertanian melalui pemupukan serta pengolahan tanah yang baik. Tidak semua petani memperhatikan keseimbangan unsur hara pada lahan mereka, hanya tingkat produksi tanaman untuk pemenuhan kebutuhan perekonomian. Lanjut ke tujuan praktikum. Tujuan praktikum ini agar mahasiswa mampu melakukan kegiatan identifikasi jenis konservasi yang diterapkan di setiap daerah atau di masing-masing daerah, menganalisis biaya pengolahan tanah, serta mampu mengetahui jenis-jenis pola konservasi di tempat setempat. Manfaat praktikum ini agar mahasiswa terampil melakukan identifikasi jenis konservasi, mahasiswa terampil dalam menganalisis biaya pengolahan tanah, serta mahasiswa terampil dalam mengidentifikasi jenis-jenis pola konservasi. Untuk tinjauan pustaka, pembangunan pertanian merupakan salah satu tulang punggung pembangunan nasional dan implementasinya harus sinergi dengan pembangunan sektor lainnya. Sasaran pembangunan pertanian ini harus tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk mencapai tujuan dan sasaran ini, pelaksanaannya tidak bisa lepas dari ketatalaksanaan program atau kegiatan dan koordinasi di antara pelaku pembangunan pertanian. Pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya untuk usaha pertanian guna membantu mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. Pertanian berkelanjutan amat bergantung pada pengembalian nutrisi ke tanah, meminimalisasi penggunaan sumber daya alam non terbarukan seperti gas alam yang sebagai bahan pupuk dan mineral seperti fosfat. Pertanian berkelanjutan ini merupakan implementasi dari konsep pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada pilar ekonomi, sosial, dan ekologi. Konservasi tanah dan air adalah tanah dan air adalah sumber daya alam utama yang menjadi penyokong seluruh kehidupan makhluk di bumi. Dua sumber daya tersebut rentan mengalami degradasi dan kerusakan, terutama akibat aktivitas manusia seperti kegiatan pertanian. Contohnya, oleh karena itu dibutuhkan upaya konservasi tanah dan air untuk menjaga kualitas tanah dan air agar dapat digunakan secara berkelanjutan. Alat dan bahan cara kerja. Waktu dan tempat.
Ini dilakukan pada bulan Januari hingga Februari di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Alat dan bahan yang digunakan antara lain gawai ponsel pintar Android, laptop, dan alat tulis. Cara kerja yang dilakukan ialah dengan melakukan observasi di lokasi serta melakukan wawancara secara langsung. Hasil dan pembahasan pengolahan tanah merupakan media pertumbuhan bagi tanaman padi. Oleh karena itu pentingnya pengelolaan tanah dalam hal ini meliputi perbaikan saluran dan galangan. Pengolahan ini bertujuan untuk mengubah dan menjaga sifat fisik tanah agar mendapat cocok untuk ditanami. Perhitungan kebutuhan dan biaya tenaga pengolahan tanah. Hal ini berikut adalah perhitungan dari uraian per 1000 meter persegi. Biaya tenaga kerja 70.000 per orang, konsumsi tenaga kerja 10.000 per orang, bahan bakar 30.000 per liter, sewa traktor 40.000. Data di atas menunjukkan bahwa total biaya pengelolaan tanah per 1000 meter persegi adalah 150.000. Mengulas video tentang pengolahan tanah. Prinsipnya adalah dengan melakukan pengolahan tanah seminimal mungkin, menutup permukaan tanah sepanjang tahun, dan rotasi tanaman. Berdasarkan video, dengan penerapan konservasi, maka masalah kegagalan panen dapat terrealisasikan, dan juga dengan pertanian konservasi, maka dapat meningkatkan pendapatan dari hasil panen petani. Untuk mengurai tanah gambut, ada baiknya menggunakan pupuk organik karena ketika bakteri organik bekerja dengan baik, maka tanah gambut dapat menjadi subur. Kesimpulan, pengolahan tanah yang dilakukan di Desa Tanjung Anom dilakukan dengan menggunakan cangkul dan traktor. Dengan fakta di lapangan, mayoritas menggunakan traktor untuk pengolahan tanah, yang mana hal ini dipilih karena memudahkan dalam pengolahan tanah. Konservasi tanah dan air merupakan suatu hal yang penting untuk tetap menjaga kesuburan maupun keberlanjutan lahan pertanian. Suatu lahan akan produktif dan maksimal apabila ditata dengan konservasi lahan yang baik dan benar sesuai dengan standar yang ada, yaitu rekomendasi dari pemerintah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.